Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk datang bersama-sama beribadah. Saudara, pada hari ini adalah hari yang sangat khusus. Kita datang beribadah dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian mengajar dan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus naik ke surga menandakan bahwa dia dari sana datangnya dan dia kembali dan memberikan pengharapan dan kepastian kepada kita. Itu sebabnya hari ini saudara mungkin di tengah kekhawatiran, ketakutan, saudara mungkin mengalami ketidakpastian, tapi ingatlah di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Saudara, mari kita bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri dimanapun kau berada, baik jemaat GKBJ Kelapa Gading, jemaat Kerawang dan Solo, saudara-saudara di Indonesia maupun di luar negeri. Mari kita mulai ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita. Kita akan sama-sama beribadah. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau berikan pujian terbaik kita untuk Yesus Kristus. Dia naik ke atas sorga menjadi Raja atas kehidupan kita. Dan dia mendirikan kerajaan yang tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Itulah harapan kita. Mari kita naikkan pujian kita, beri dia puji, beri dia hormat. Sebab dia layak. Duduk di tahta, Engkau berkuasa, Engkau mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau.
layak, layak, kudus. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah, Ku sembah kau Yesus. ku sembah kau Yesus, ku sembah, Ku sembah. ku sembah kau Yesus, ku sembah. Mari puji kebesaran Tuhan kita, Yesus Kristus, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja kami Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sampai seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sampai seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Sampai pada saat hari ini Tuhan. Dalam kondisi ini kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu masih terus bersinar Tuhan bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Bagi pekerjaan kami Tuhan. Meskipun kami mungkin tidak menyadarinya Tuhan. Yesus, Engkau layak Tuhan, kami puji dengan cara yang terbaik Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami. Engkau lahir di dunia, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit dan Engkau naik ke atas surga Tuhan. Menjadi Raja atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tapi Tuhan, kalau hari ini kami mungkin datang dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang mungkin tidak begitu baik, bukan kondisi terbaik kami Tuhan. Dari hati kami yang terdalam Tuhan, kami mau katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kami mau mengingat segala kebaikan dan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu Tuhan yang Kau berikan. Begitu banyak Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadikan Tuhan ibadah kenaikan ini Tuhan sebagai persembahan yang tidak bercacat Tuhan di hadapan Engkau. Sembunyikan kami Tuhan di dalam terang kasih-Mu, layakan kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, masih dengan bangkit berdiri, kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Bapak saudara, apa kabar? Saya yakin semua kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah dia naik ke surga. Dan kabar baiknya Bapak saudara, kenapa saya katakan kita semua harus bersuka cita pada siang hari ini. Karena dia naik ke surga, dikatakan menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan dia akan datang kembali ke dunia ini, menjemput saudara dan saya. Dan kita punya pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, sambil kita menantikan pengharapan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, setiap kita yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu bagi mereka yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama Bapak Saudara. Mari kita kalahkan kekhawatiran kita. Kita kalahkan segala ketakutan kita dengan kuasa ilahi daripada Tuhan saja. Sama-sama kita tepuk tangan. Naikkan pujian ini Bapak Saudara. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara percaya? Mari naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Saudara. Ku diberi kuasa dari Raja segala raja. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan, come on. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus.
Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku menerima Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau perisai, Engkau kota benteng, Engkau gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada momen-momen seperti ini ya Tuhan, kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan yang kami sembah Allah yang setia, yang kuasanya sungguh sangat terbukti di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari ketakutan kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari kekhawatiran kami. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap sakit penyakit, dari setiap ketakutan, dari setiap kekurangan ya Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan Yesus. Dan kami mau percaya pada siang hari ini ya Tuhan. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap perkatakan iman kami. Bahwa Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Saudara, dengan iman menaikkan pujian ini sama-sama. Biar pujian ini sebagai doamu. Katakan, Tuhan, hanya Engkau penolongku. Engkau yang selalu setia dalam kehidupan. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
tolong setiap kami ya Tuhan yang berseru kepadamu Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara kami dimanapun kami berada. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami berseru kepadamu pertolongan kami Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja pulihkan hidupku. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kembali kesempatan, khususnya saudara-saudara, hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, tema pada kenaikan kali ini adalah moving forward. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, terjemahkan firman-Mu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan, walaupun kami berbeda tempat, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran kami, pendengaran kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita buka Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kisah pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakannya dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 40 hari adalah masa di mana murid-muridnya, saudara-saudara, mengalami satu nostalgia, saudara. Saudara-saudara, masa di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, kalau kita melihat, di situ Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Karena saudara-saudara, pada waktu Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, lalu kemudian Tuhan Yesus mati. Saudara, ini adalah satu masa-masa krisis iman yang mereka alami. Masa di mana saudara hidup mereka terasa begitu sunyi. Mereka kehilangan arahan dan seakan-akan kehilangan pegangan, saudara. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sudah memperingati mereka, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, sebelum dia ditangkap, dia disiksa dan disalibkan. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 26-31 kita bisa melihat, Yesus berkata bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sebab ada tertulis, saudara, bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, saudara. NIV berkata, you will all fall away on account of me, saudara. Saudara-saudara, dan itu terjadi, saudara, dialami oleh murid-muridnya. Mereka tergoncang iman mereka. Mereka tercerai-berai, saudara. Tetapi saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membawa quote-unquote rebound iman murid-muridnya, saudara. Saudara Dr. Lukas atau tabib Lukas yang menulis dalam kisah para rasul ini, saudara, berkata bahwa kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Perhatikan yang saya bawa, saudara. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, saudara. Terjemahan yang Yunaninya, selama 40 hari ia terus menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, saudara. Berarti saudara, masa 40 hari adalah masa yang paling indah bagi murid-muridnya. Sebab selama 40 hari saudara, Yesus mencurahkan perhatiannya, saudara, kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Yesus fokus kepada mereka. Selama 40 hari Yesus mengajar mereka. Selama 40 hari sudah kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan mereka terobati, saudara. Selama 40 hari Yesus membuktikan dirinya bahwa betul ia hidup, bukan ilusi, saudara.
Yesus hidup 40 hari bersama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka, saudara. Yesus menang atas kematian dan dengan banyak tanda. Lukas berkata, dia saudara-saudara menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu hidup dan menang, saudara. Dan ini, saudara, membuat iman murid-muridnya mengalami yang namanya sebuah kebangunan, sebuah rebound, kebangkitan kembali, saudara. Dan ini sebuah pengalaman luar biasa. Mungkin saudara-saudara melebihi apa yang pernah dialami oleh Petrus, Yohanes, Yakobus pada saat transfigurasi dalam Matius pasal 17. Waktu itu mereka berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kami sangat bahagia. Tapi saudara, waktu 40 hari melebihi itu mungkin, saudara. Tapi sekali lagi, saudara-saudaraku, iman bukan sekedar soal perasaan. Iman saudara-saudara bukan soal pemenuhan kebutuhan kita. Iman berbicara tentang kepercayaan dan ketaatan, saudara. Saudara, kata iman dalam bahasa Ibrani dari dua kata. Satu emun yang berarti kesetiaan, satu kata batak yang berarti percaya. Jadi saudara, waktu bicara tentang iman, di situ terkandung kata kesetiaan dan kepercayaan, saudara. Seorang penulis buku namanya G. Werner Welles, saudara. Dalam bukunya Cold Case Christianity, saudara, yang menceritakan dengan jujur pengalaman imannya, saudara, yang dulu dari percaya bahwa, believe that, lalu kemudian kepada percaya pada, believe in. Jadi from believe that to believe in, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus itu beriman. Mungkin tanda petik tadi saya bilang mengadakan rebound imannya. Tapi saudara-saudara, iman mereka adalah iman percaya bahwa. Iman yang disebutkan saudara-saudara yaitu believe that, saudara. Mereka, saudara-saudara, punya iman, saudara. Tapi iman yang believe that. Iman yang percaya. Iman yang percaya bahwa adalah iman yang galau, saudara. Apa maksudnya believe that itu iman yang galau? Saudara-saudara, sangat menarik ketika Dr. Lukas ini, penulis dari Kisah Para Rasul ini, saudara, menulis perjalanan kedua muridnya setelah Yesus bangkit pada waktu itu menuju ke Emmaus. Dan kisah ini hanya dicatat dalam Lukas pasal 24 ini, saudara. Di dalam ayat 21 hanya saudara-saudara seorang dari muridnya yang disebutkan namanya Kleopas. Ini mewakili iman murid-muridnya yang lain, saudara. Yaitu iman percaya bahwa, believe that. Apa yang dikatakan, saudara? Apa yang dihasilkan oleh iman ini, saudara? Iman believe that akan berkata begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudara, inilah bicara tentang, saudara, believe that, iman bahwa kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada pagi ini, saudara-saudara, saya ingin ajak kita merenungkan 2 poin saja, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita belajar. Kenaikan Kristus ada sebuah transformasi dari iman bahwa ke iman pada, saudara. From believe that to believe in, saudara-saudara. Saudara, berubah itu tidak mudah. Murid-murid Tuhan Yesus itu belum bisa move on. Apalagi move forward, saudara. Mereka masih berada pada titik yang sama, saudara. Saudara, mereka berpikir bahwa apa yang mereka percayai, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka mimpikan itu akan terwujud. Yaitu pemulihan kerajaan Israel. Saudara, mereka sudah tidak sabar lagi menanti. Itu sebabnya sudah ketika ada kesempatan mereka langsung bertanya, Tuhan,
maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Ayat yang ke-6. Bukankah masih sama seperti yang dikatakan oleh Kleopas? Kami dahulu percaya bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa kami. Saudara. Selama bangkit 40 hari mereka cari kesempatan. Dan di hari terakhir mereka masih bertanya, Tuhan maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, saudara? Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, dalam bahasa Greka Yunani, masa itu kronos, waktu itu kairos. Saudara, kita hidup dalam kronos dan dalam kairos. Kronos dan kairos bukan milik kita, bukan kita yang punya. Itu punya Tuhan, saudara. Kita hanya menjalani kronos yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya dan mengisi, saudara. Kairos yaitu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kronos ada kairos, saudara. Perikop yang kita baca tadi, Yesus meminta muridnya menunggu. Meminta muridnya menanti, saudara. Saudara, saya tahu bahwa menunggu itu tidak nyaman. Menunggu itu membosankan, saudara. Saat ini mungkin saudara-saudara sebagian dari kita menunggu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan sangat membosankan, saudara-saudara. Setiap kita mungkin tidak suka menunggu. Unfortunately-nya, saudara, waiting is a part of our life. Is a part of our faith. Menunggu, saudara-saudara, kadang itu adalah bagian dari hidup kita. Dan itu adalah bagian dari iman kita. Masih ingat, saudara, Abraham menanti janji Allah 25 tahun, saudara. Kadang Allah ingin kita menunggu. Di dalam penantian ada homework, saudara, ada PR yang harus kita kerjakan. Menunggu membutuhkan kesabaran, membutuhkan kepercayaan, membutuhkan ketaatan. Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa nggak langsung estafet? Kenapa nggak langsung? Kenapa butuh 10 hari? Mengapa Tuhan berkata harus stay at home, stay at Jerusalem. Tinggal di rumah dulu, mulai dari Yerusalem. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata, why God put us in His divine waiting room? Kenapa Allah ingin kita itu menanti di dalam ruang tunggunya Allah? Dalam ruang tunggu ilahinya, divine waiting room, saudara. Tidak ada jawaban yang lain, yaitu Tuhan mau mengajar kita to teach us to trust and obey Him. Untuk percaya dan menaati Dia. Sudah transformasi iman murid-muridnya sudah terjadi. Ketika mereka pulang ke rumah, dan lalu kemudian mereka melakukan kehendak Allah. Saudara, mereka bukan cuma menunggu, saudara, tanpa melakukan apa-apa, tetapi saudara perhatikan mereka mengerjakan homework mereka dengan baik. Hal pertama mereka kerjakan, kalau saudara baca seterusnya, yaitu mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara bertanya, kenapa mereka harus berdoa? Bukankah Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus kepada mereka? Gak perlu mereka berdoa, bukan? Saudara, doa bukan sekedar meminta. Doa ada sebuah bukti kepercayaan kita pada pribadi Allah. Jadi bukan believe that lagi, tapi sudah believe in God, saudara. Kita sudah percaya pada pribadi Allah. Disitulah ada muncul yang namanya ketaatan. Yang kedua, mereka tidak tinggal diam, tapi mereka melakukan PR mereka, melakukan bagian mereka. Mereka menyiapkan diri mereka untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan.
Mereka siapkan diri mereka siap untuk move forward, saudara. Ketika masa dan waktu Tuhan tiba, mereka tidak lagi believe that, tapi sudah berubah menjadi believe in, saudara. Dan hari ini dalam masa-masa pergumulan kita, Tuhan ingin menguji iman kita, believe that, atau sesungguhnya kita believe in. Ini penting, saudara. Saudara, yang kedua, kenaikan Kristus sesungguhnya mentransformasi cara kita melihat dan bertindak. Dari kekinian kepada kekekalan, saudara. Saudara, Tuhan mengajar kita melihat tidak sekedar melihat, tapi melihat seperti Tuhan melihat. Melihat apa yang bernilai. Dan melihat apa yang kekal, saudara. Melihat dan mengerjakannya, saudara. Saudara, kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk melihat dan melakukan apa yang terpenting dari sekian hal yang penting dalam hidup kita. Kenaikan Kristus mau kita menyadari apa tugas kita di dalam dunia ini yang sesungguhnya. Saudara, kenaikan Kristus membangunkan tidur murid-muridnya. Mengingatkan kembali kepada mereka untuk melihat, saudara, tujuan hidup mereka. Ada satu misi yang terpenting yang seharusnya mereka kerjakan. Hidup tidak hanya terjebak pada kenikmatan dan pemuasan diri, saudara. Tapi pada kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita tentang kematian Presiden Santander Bank Portugal, saudara. Santander Bank Portugal yang namanya, saudara, Antonio Vieira Monteiro, saudara. Saudara, dia meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia, saudara. Saudara, yang menarik adalah kalimat dari putrinya beberapa waktu lalu di medsos. Saya tidak tahu kebenarannya. Tapi kemudian saudara, isinya memberikan sebuah pesan yang benar dan patut kita simak, saudara. Kalau memang itu benar yang dikatakan oleh putrinya. Di dalam, saudara, medsos itu ditulis demikian. Kami keluarga kaya raya berlimpah harta. Tetapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernafas seperti tercekik. Karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantu. Bahkan ditinggalkannya begitu saja. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, kita diajar untuk memikirkan sesungguhnya apa tujuan utama hidup kita. Sebelum Tuhan Yesus naik, Ia mengingatkan murid-muridnya, ada tugas yang jauh lebih penting dari sekedar memikirkan, saudara, pemulihan kerajaan Israel. Saudara, pemulihan jiwa jauh lebih penting dari pemulihan kerajaan secara politik. Mindsetnya, saudara, harus berubah dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Ini penting sekali, saudara, dalam hidup kita. Dan sesungguhnya, saudara, dalam kondisi pandemik ini, saudara, seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, saudara, mata kita, pendengaran kita, saudara, Allah ingin shifting, saudara, kepada kerajaan Allah. Billy Graham berkata demikian, saudara, tidak ada yang salah dengan pria memiliki kekayaan. Perhatikan, kesalahannya datang saat kekayaan memiliki pria itu. Tidak salah, saudara-saudara, engkau punya berkat lebih. Tapi kesalahannya adalah saat kekayaanmu memiliki engkau. Sehingga engkau tidak bisa lagi melihat apa yang terpenting dan bernilai kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi, dalam ayat 7 dan 8. Saudara, ini ada sebuah kalimat yang terakhir yang mereka dengar dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebuah kalimat
dan amanat yang begitu penting sekali. Yang membangunkan mereka dari tidur siang mereka. Hidup ini untuk Tuhan. Hidup ini untuk pemulihan jiwa, penjangkauan jiwa. Dan itu bernilai kekal. Ada banyak hal yang kita mau kerjakan. Tapi tidak semua saudara-saudara itu bermakna dan bernilai kekal. Saudara-saudara, amanat ini sangat penting dan benar. Saudara, kisah para rasul ditulis oleh Dr. Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Saudara, siapa Theophilus? Tidak ada keterangan lebih rinci tentang orang ini, tetapi kemungkinan saudara, ia adalah seorang yang berpengaruh, seorang yang punya kedudukan sehingga Lukas, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1 berkata Theophilus yang mulia. Saudara-saudara, siapa orang ini tidak penting. Tapi yang penting adalah apa yang ditulis oleh Dr. Lukas yang dia sampaikan saudara-saudara dalam Lukas pasal pertama ayat yang pertama. Dia berkata bahwa sesungguhnya supaya engkau hai Theophilus yang mulia. Lanjut ayat yang ketiga, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, saudara, sungguh benar. Segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kamu, supaya engkau dapat ketahui itu benar. Sungguh benar. Saudara-saudara, dan terjemahan yang lain adalah supaya engkau mengetahui hal-hal yang telah diajarkan kepadamu, itu hal-hal yang pasti. Maka NIV saudara sesuai dengan bahasa aslinya menerjemahkan so that you may know the certainty of the things. Supaya engkau bisa mengetahui hal-hal yang pasti. Saudara, banyak kita mengejar sesuatu yang tidak pasti. Dan tidak penting saudara. Tapi semuanya ini supaya engkau tahu apa yang pasti dan apa yang penting. Saudara-saudara, C.S. Lewis dalam bukunya saudara-saudara God in the Dark. Dia berkata begini, Christianity is a statement which, if false, is of no importance. And if true, is of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important. So artinya kekristen ada sebuah pernyataan sudah yang bila salah, jangan terlalu begitu penting lah. Gak penting itu. Tapi kalau bila benar, if true saudara, maka itu teramat sangat penting saudara. Is of infinite importance. Saudara, gak bisa. Artinya kita anggap lumayan penting. Artinya apa saudara? Pilihan cuma dua. Sangat penting atau enggak penting. Enggak ada di tengah-tengah lumayan penting, saudara. Kalau enggak sangat penting, enggak penting. Enggak ada lumayan penting, saudara. Artinya, saudara, kalau amanat ini, saudara-saudara, itu penting, sangat penting, saudara. Itu berarti enggak bisa diabaikan. Enggak bisa untuk tidak dikerjakan, saudara. Itu sebabnya maka Paulus sadar hal ini. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, saya akan tutup khotbah hari ini, saudara, dengan mengutip perkataan Billy Graham. Seorang hamba Tuhan yang setia di dalam memberitakan Injil Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang mengerti panggilannya dan mengerti apa yang terpenting dan bernilai kekal, yang bermakna dalam dunia ini. Saudara-saudara, sebelum saudara dia dipanggil pulang bersama dengan Tuhan di surga, saudara, dia berkata demikian. Suatu hari nanti Anda akan membaca atau mendengar bahwa Billy Graham sudah meninggal. Janganlah Anda percaya sepatah kata pun.
Saya akan lebih hidup daripada saya sekarang. Saya hanya mengubah alamat saya. Saya akan pergi ke hadirat Tuhan. Billy Graham berkata, saya hanya mengubah alamat saya. Dan saya akan lebih hidup. Kenapa saudara dia bisa menyatakan iman demikian? Karena ia ada seorang hamba Tuhan yang sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia seorang hamba Tuhan yang telah mengerjakan apa yang terpenting dan bernilai kekal. Ia seorang hamba Tuhan yang sudah moving forward untuk kemuliaan Allah. Sudah bagaimana dengan kita? Kini Tuhan mengasihani dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah anak-anak muda hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang datang ke dalam dunia ini. Kau Allah yang mati buat kami dan Kau Allah yang bangkit dan Kau Allah yang naik. Dan kami percaya Engkau juga akan kembali Tuhan. Membawa setiap kami kembali bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami sekali lagi menyadari dan mengerti di hari kenaikan ini. Sekali lagi Tuhan, kami tidak hanya tinggal di dalam kondisi kami sekarang. Tapi kami berani moving forward. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan masa-masa kami Tuhan untuk kembali shifting. Kembali Tuhan untuk mengingatkan kembali panggilan kami. Tuhan, hidup ini sementara. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu saat ini di tengah segala pergumulan mereka. Yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Yang hari ini Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, beribadah. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Meneraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari Bapak Saudara bisa mempersiapkan persembahan yang akan kau berikan kepada Tuhan. Dan saudara bisa memberikan persembahan lewat rekening yang akan Bapak Ibu Saudara lihat dalam layar televisi Bapak Saudara. Dan kalau Bapak Saudara sudah siap dengan persembahan yang akan diberikan, saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama. Dan kemudian doa persembahan akan dipimpin oleh Ami. Dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14 kita baca 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah diberitakan buat kami Tuhan. Firman yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melangkah Tuhan. Meskipun kami banyak hal yang tidak kami ketahui di depan sana Tuhan. Tapi kami tahu satu yang pasti, Kau memegang firman-Mu, Engkau akan mengenapi setiap janji-Mu Tuhan. Itulah pengharapan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Biarlah sungguh kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang sadar bahwa setiap berkat yang telah kami terima itu semua daripada Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan ini, Kau pakai gereja ini Tuhan. Untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan yang memberkati orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah sungguh gereja ini boleh dipakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu Saudara, selamat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini sama-sama. Allah itu baik, Dia sungguh baik.
untuk saudara dan saya. Sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, amin, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi Bapak Saudara katakan, Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sangat diberkati oleh satu kesaksian pujian dari GKBJ Solo. Dan kemudian setelah itu kita akan mendengarkan informasi gereja dalam GKBJ News. Silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sebagai Gembala Sidang dari GKBC Kelapa Gading, juga Kerawang dan Solo ingin melaporkan apa yang sudah kita kerjakan, khususnya dalam pelayanan misi diakonia. Selama beberapa minggu saya umumkan kepada kita sebagai satu bentuk pertanggungjawaban supaya kita sama-sama mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, yang pertama saya ingin menghanturkan terima kasih untuk segala dukungan doa dan perhatian support saudara, persembahan yang sudah berikan. Nanti kami akan berikan sebuah laporan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita terima. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, saudara, kita sudah melakukan, saudara-saudara, kerjasama bentuk dukungan ke rumah sakit dan puskesmas dalam pemberian APD. Kita kerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Baptis Jakarta. Dan kita sudah berikan APD, saudara-saudara, yang berupa masker, sanitizer, demikian juga untuk gloves. Saudara, kita sudah sampaikan ke rumah sakit dan puskesmas baik yang ada di Pulau Sumatera, di Kota Jakarta, sekitarnya daerah Tangerang, demikian juga daerah Jawa dan juga sampai ke Papua. Nah, saudara nanti bisa menyaksikannya bersama-sama. Saudara, tahap yang kedua yang kita lakukan adalah dari GKBC Kelapa Gading, saudara. Kita sudah memberikan support, dukungan kepada rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah sekitar Kelapa Gading dan juga Sunter. Demikian juga yang tidak berdekatan dengan Jakarta Utara, demikian juga di Kerawang dan rumah sakit yang ada di Solo. Kita sudah sampaikan dan sudah bisa melihatnya. Nah, kemudian saudara, kita juga memberikan bentuk diakonia, dukungan berupa saudara bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kita berikan sembako kepada mereka, khususnya yang pertama ada di dekat sekitar kita di RW 22, di RT 8, kita sudah sampaikan sembako ini, nanti sudah bisa melihat juga kepada rekan-rekan kita, anak-anak educare yang biasa kita layani ini selama 2 tahun terakhir ini. Dan kita sudah berikan itu, demikian ini sangat bermanfaat sekali untuk warga RT 08. Sukses untuk GKBJ. Saya atas nama Ibu Cahyati, ibu rumah tangga, kerjaan cuci kosong tapi dirumahkan, diliburkan. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya Pak Bejo, sudah lama lockdown, nggak kerja-kerja. Semoga berguna ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Nama saya Siti Muslikah, Pak. Saya tinggal di sini sama suami. Udah 2 bulan, dua-duanya nggak kerja. Terus ini terima kasih banyak Pak, ini sangat membantu.
Terima kasih Pak dari JKBJ. Ya, terima kasih JKBJ memang Kelapa Gading, Pak. Kami dari Rumah Sakit Gading Pluit mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dari gereja GKBJ. Saya Dr. Angela mengucapkan terima kasih atas donasi GKBJ untuk Mitra Keluarga Kelapa Gading. Semoga ini bermanfaat untuk para tenaga kesehatan kami. Terima kasih. Siang, saya Dr. Peter di penunjang medis Rumah Sakit Satya Negara. Terima kasih dari GKBJ Peduli. Kami sangat menghargai apa yang sudah didonasikan kepada kami. Kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk pasien. Terima kasih. Dr. Maria, ini sama teman-teman dari Sunter Agung 1. Terima kasih untuk GKBJ Kelapa Gading atas bantuan maskernya. Ini bermanfaat banget karena akhir-akhir ini emang susah ya APD ya. Itu aja dari kami, semoga ini bermanfaat. Selanjutnya GKBJ terus maju. Terima kasih. Sekali lagi atas nama warga RT 08 RW 22 Kelurahan Kelapa Gading Barat, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kebaikan Bapak Ibu pengurus gereja GKBJ Kelapa Gading mendapat limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya Anggia Rizka sebagai guru Educare. Saya mewakili Educare ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada GKBJ karena selalu ikut berpartisipasi dalam setiap event kita, dalam setiap kegiatan. Salah satunya memberikan selalu bingkisan-bingkisan yang membuat para orang tua murid atau bahkan murid-murid kami merasa bahagia. Salah satunya menjelang Lebaran ini kita dikasih bingkisan berupa sembako. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, Mas, ini kita butuh banget. Terima kasih banyak. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah dalam memperingati khususnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa di tengah segala pergumulan kita, saudara, ada Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang memberikan kita kekuatan dan kepastian. Saudara, kita tidak tinggal diam, tapi kemudian kita berani move forward ke depan untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita sebagai instrumen di tangannya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa hari Minggu kita ada kebaktian jam 8 dalam bahasa Mandarin Indonesia dan jam 10 dalam bahasa Indonesia. Mengundang saudara-saudara dimanapun kau berada yang saat ini bersama-sama kita beribadah. Saudara, mari kita bersama-sama pada hari Minggu siapkan hati dalam 2 kebaktian di GKBJ Kelapa Gading secara online. Saudara-saudara, terima kasih untuk dukungan support saudara, untuk doa saudara, untuk perhatian saudara berikan kepada Tuhan melalui GKBJ Kelapa Gading. Tuhan memberkati segala cinta kasih saudara. Saudara juga sudah menyampaikan cinta kasihmu melalui juga pos di Kerawang dan yang di Solo. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, sebabnya saya mengundang jemaat, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersama-sama kita bacakan sekali lagi visi gereja kita, itu sungguh-sungguh menjadi penggerak bagi kita untuk menyadari bahwa kita ada, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diberikan anugerah hidup di negara kita yang tercinta Indonesia ini, ada sebuah panggilan yang besar yang Tuhan percayakan. Mari kita katakan bersama-sama, gereja yang membawa orang kepada Kristus bertumbuh supaya Kristus menjadi berkat gereja dan masyarakat. Amin. Doksologi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu. Tuh sungguh-sungguh melihat rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan bagimu, dan engkau tetap setia menggenapinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.